Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sobat Receh. Gudangnya tutorial receh berfaedah. Apa kabar Sobat Receh? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan memposting sebuah tutorial receh yang tentunya berfaedah, sehingga saya berharap teman-teman Sobat Receh ketika menonton tutorial saya akan mendapatkan manfaatnya, akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan hal-hal positif lainnya seperti itu ya. Kali ini saya akan membuat tutorial receh yang berhubungan dengan perjalanan atau berhubungan dengan traveling. Nah, mungkin tutorial ini bagi teman-teman yang sudah biasa itu pasti sudah tahu. Tapi ada beberapa kalangan yang memang belum tahu. Oleh karena itu, dengan tutorial ini saya berharap bisa bermanfaat. Tutorial apa kali ini? Tutorial kali ini akan saya bikin adalah tutorial tentang melakukan booking atau pemesanan tiket pesawat dengan menggunakan aplikasi Traveloka. Nah, memang ada beberapa aplikasi lain untuk memesan tiket booking pesawat, tapi kali ini saya akan fokus dengan aplikasi Traveloka. Caranya mudah. Apabila teman-teman belum memiliki aplikasi Traveloka, teman-teman bisa mengunduhnya atau mendownload di Play Store ya bagi yang berplatform Android. Namun bila sudah, maka langsung kita coba, kita praktekkan saja. Klik Traveloka. Kita tunggu loading sebentar. Nah, sudah keluar tampilan dari aplikasi Traveloka. Kita disuguhkan dengan beberapa menu. Ada flights, hotels, flight and hotel. Flight and hotel itu maksudnya berarti kita melakukan tiket pesawat sekaligus dengan hotelnya tempat kita menginap. Ada lagi experience, kemudian eats. Eats itu berkaitan dengan makanan. Trains, kereta, bus and shuttle. Travel biasanya bus and shuttle itu. Kemudian airport transfer, bahkan ada car rental. Car rental itu berarti sewa mobil. Untuk kali ini kita akan fokus bagaimana cara melakukan pemesanan tiket pesawat. Kita coba klik flights. Di menu flights ini kita disuguhkan dua sub menu ya. Ada yang one way dan juga multi city. Untuk multi city ini biasanya lebih dari satu kali penerbangan. Misalnya flight pertama dari mana ke mana, kita melakukan pemberangkatan atau take off tanggal berapa, dan flight 2 tanggal berapa kita tentukan lagi. Tapi ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan atau satu kali perjalanan, sebaiknya pilih yang one way seperti itu. Nah, kita selanjutnya menentukan bandara di mana kita akan melakukan take off. Misalkan saya akan melakukan take off dari Jakarta ya, dari Soekarno-Hatta, maka kita klik Jakarta Soekarno-Hatta International Airport. Klik. Misalkan teman-teman akan melakukan melakukan take off dari bandara terdekat dari tempat teman-teman, teman-teman bisa menentukan tempat yang lainnya. Tinggal di search aja yang di atas ini. Misalnya terdekat Semarang ya Semarang. Misalnya dari Medan ya terus coba Medan seperti itu. Nah, ada kan? Nah, itu contoh sekilas saja. Setelah itu kemudian kita memilih tempat kita akan melakukan pendaratan atau melakukan landing. Karena saya akan melakukan perjalanan misalnya ke daerah mana, Bali, maka kita pilih Bali. Ini pas ya, ada Bali atau Denpasar Indonesia, maka kita tidak perlu melakukan search di atas sini. Apabila belum ada tempat tujuan kita yang tertampil di sini, kita bisa melakukan search. Karena sudah ada, kita klik saja Bali Denpasar Indonesia. Setelah itu kita tentukan departure date. Departure date itu merupakan tanggal di mana kita akan melakukan penerbangan. Nah, perlu teman-teman ketahui dengan melalui aplikasi Traveloka ini, kita juga bisa mengetahui kisaran harganya. Itu misalkan di Oktober tanggal 1, 533, 533. Artinya harga
pada hari itu kisarannya 533. Nah, 533 ini kemungkinan besar adalah harga terendah ya, estimasi harga terendah yang disuguhkan oleh Traveloka seperti itu. Misalkan kita akan melakukan perjalanan di akhir tahun, karena menjelang tahun baru biasanya seperti itu ya, atau biasanya akhir tahun kan sudah mulai liburan anak-anak. Kita coba melakukan di tanggal 5. Kita klik tanggal 5 pada hari Sabtu, maka di departure date sudah berganti Saturday 5 Desember 2020. Kemudian kita tentukan juga passengers. Passengers itu adalah jumlah penumpangnya. Adult age 12 plus maksudnya adalah dewasa, artinya yang berumur lebih dari 12 tahun. Kita bisa menentukan jumlahnya ada berapa. Jadi kita bisa memesan tiket lebih dari satu seperti itu ya. Asalkan nanti ketika sudah melakukan pemesanan ada itu penulisan ID card, biasanya menggunakan KTP seperti itu. Kemudian yang child itu untuk anak antara 2 sampai 11 tahun. Seperti itu kita bisa tentukan maksimal 6 orang. Kalau yang infant itu adalah usia balita 0 sampai 2 tahun, maksimal 4. Karena akan melakukan perjalanan sendiri, maka kita cukup pilih yang adult 1. Select. Ya, setelah itu kita tentukan seat kelasnya, jenis kelas dari seat kita, dari yang ekonomi, premium ekonomi, bisnis, dan juga first class. Nah, tingkatan yang paling tinggi di sini yang disuguhkan, ditawarkan adalah first class. Artinya dengan pelayanan yang optimal, pelayanan yang benar-benar memanjakan penumpangnya. Tapi ketika kita akan melakukan perjalanan yang sederhana, kita cukup memilih ekonomi saja. Itu saran saya ya. Namun bagi mereka yang memiliki selera lebih, bisalah untuk coba memilih kelas yang lebih tinggi seperti itu. Kalau sudah menentukan kelasnya, kita down. Setelah itu kita coba search ya, sederhana saja tutorial yang saya akan berikan kali ini. Kita langsung coba search, maka aplikasi akan membantu untuk mencari ya maskapai mana yang menyediakan jasa penerbangan di hari itu. Nah, di sini ada beberapa maskapai, 533.100 kebanyakan ya. Kita bisa tarik ke bawah, itu ada lebih dari satu maskapai penerbangan. Nah, teman-teman juga bisa mengetahui harganya, dan juga bisa mengetahui bisa mengetahui waktu keberangkatan. Nah, ini ada yang lebih dari 2 maskapai sampai 1 juta. Ini berarti tandanya ada transit seperti itu. Dari maskapai 1 ke bandara mana dulu, kemudian transit 1 kali. Setelah itu pindah ke maskapai lainnya. Tapi saran saya sebaiknya teman-teman untuk mempercepat atau lebih cepat tiba di tempat tujuan, lebih baik memilih yang 1 kali penerbangan saja, 1 maskapai saja, dan karena itu tidak akan membuang-buang banyak waktu. Nah, misalkan saya memilih karena saya bekerjanya sampai siang, ya, pas siang hari saya sudah free, sore hari. Nah, saya akan coba jam-jam sore, jam-jam ketika kita sudah mulai istirahat, rehat ya, sehingga kita bisa melakukan perjalanan dengan santai. Saya akan coba memilih yang maskapai yang kedua ini, yang tertera jamnya 15.40 sampai 18.30. Artinya saya harus berada di bandara sebelum 15.40. Biasanya 1 jam sebelum 15.40 sudah berada di bandara untuk melakukan check-in, karena dikhawatirkan apabila kita melebihi dari jam itu, nanti kita akan mengalami keterlambatan, sehingga sayang sekali nanti tiketnya hangus dan kita terpaksa harus membeli tiket lagi. Kita coba salah satu ini ya, jam 15.40. Kita klik. Kemudian kita akan disuguhkan booking summary. Booking summary itu semacam kayak detail atau gambaran bagaimana sih pemesanan kita. Nah, di sini
ada 100% review and guarantee, artinya kita ada garansi untuk pengembalian 100% seperti itu ya. 69.000 pax, kita terkena 69.000 biaya review itu sebagai biaya gantinya seperti itu ya. Nah ini sudah ada detailnya Desember 5 Desember 2020, keberangkatan dari jam 15.40, kemudian dengan waktu berangkatan 1 jam 50 menit ke tempat tujuan seperti itu ya. Kemudian kita bisa coba tarik ke bawah. Nah ini ada menu tambahan, extra convenience for your trip. Misalkan kita membutuhkan pelayanan ekstra, atau kita tidak tahu tempat tujuannya seperti apa, untuk di sana agar kita tidak bingung, kita bisa melakukan pemesanan add car rental, artinya kita juga bisa memesan rental mobil. Setelah sampai di bandara sana, kita turun di pintu keluar, kemudian kita dijemput oleh mobil rental yang sudah mobil atau kendaraan yang sudah kita sewa seperti itu ya. Kalau misalnya tidak perlu ya berarti kita tidak usah mengisi menu ini. Apabila perlu ya kita klik menu atau klik tanda plus ini ya, tanda tambah ini. Kalau sudah kita langsung select. Nah, fill in details. Nah, di sini kita harus mengecek dulu. Kita login sebagai identitas kita sendiri ya, seperti itu ya. Kemudian perlu diketahui nanti kita juga akan mendapatkan etiket yang akan dikirimkan dengan atau melalui email kita. Kita sekarang coba continue. Oh, kita harus fill in kontak detail. Kita harus mengisikan nomor kontak kita dulu, sorry ya. Email juga perlu kita isi. Usahakan kita isi email yang aktif ya, sehingga sistem tidak bingung seperti itu. Setelah itu kita save. Oh, full name, sorry, saya lupa mengisi full name-nya. Karena saya sudah pernah melakukan perjalanan, biasanya akan muncul kontak saya seperti itu. Save. Nah, setelah itu baru kita continue. Travel detailnya, namanya siapa yang akan melakukan perjalanan, kita juga perlu mengisi. Kemudian save. Setelah itu continue. Nah, bagasinya di sini kita harus menentukan berapa besaran bagasi, dan perlu diketahui bahwasanya bagasi di sini kita harus melakukan pembayaran ya untuk bagasi kita ya. 5 kg 180.000, 10 kg 345, 15 kg sampai ada yang maksimal 30 kg 1.005.000. Kita pilih bagasi yang mana. Apabila kita tidak membawa barang apapun, maka kita tidak usah memberikan bagasi itu. Nah, travel insurance, asuransi, kita bisa mendapatkan asuransi dari perjalanan, ada lagi flight delay insurance, asuransi ketika mengalami keterlambatan, dan juga baggage loss protection, perlindungan ketika bagasi kita mengalami kehilangan seperti itu ya. Price you pay, itu harga yang harus kita bayar. Kalau sudah, kita continue, kita yes saja ya, maka akan memproses. Tunggu sebentar, ini biasanya memakan waktu beberapa menit seperti itu ya. Nah, kalau sudah, maka kita diharuskan memilih metode pembayaran. Nah, bisa dari transfer, Alfamart, Alfamidi, kartu debit, ATM, apalagi itu di bawahnya. Nah, kalau sudah, nanti kita pilih transfer ya. Nanti kita akan diantarkan lagi untuk cek terakhir. Kalau kita sudah cek terakhir, nanti akan terbit namanya e-tiket seperti itu ya. Nanti kita langsung bisa cek ke email kita.
nanti akan diterbitkan etiketnya di situ. Setelah itu kita tinggal ketika akan ke bandara kita langsung menunjukkan ke petugasnya di sana. Nah, biasanya di sini juga ada jeda waktunya ya. Misalnya nih bank transfer 2 jam 14 menit, maka kita diberikan waktu selama 2 jam 14 menit untuk melunasi atau melakukan pembayaran. Tergantung ya masing-masing dari jenis metode yang kita pilih. Ada yang 2 jam 13 menit, ada yang 2 jam 18 menit, macam-macam di sini. Nah, itu kurang lebihnya tutorial singkat atau tutorial receh yang saya harapkan berfaedah bagi teman-teman semua, sehingga teman-teman ketika akan melakukan perjalanan, teman-teman bisa melakukannya dengan aman, nyaman, dan tidak bingung. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk mendapatkan tutorial-tutorial receh lainnya yang berfaedah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.